Halo sahabat jejak Sang Firman. Bayangkan ini, otak kita seperti jalan tol yang padat di rush hour. Deru notifikasi, tumpukan deadline, hiruk-pikuk media sosial, dan suara bising dari dalam diri kita sendiri, semuanya bersaut-sautan. Pernahkah kamu merasa begitu lelah secara mental, sampai-sampai hati kecilmu berteriak, "Aku butuh damai," tapi kamu bahkan tidak tahu lagi di mana bisa menemukannya? Dunia kita semakin berisik dan jiwa kita semakin haus akan keheningan. Tapi apa benar di zaman sekarang ini mustahil menemukan ketenangan? Hari ini kita akan menelusuri jejak firman untuk menemukan keheningan kudus yang tidak bisa dirampas oleh kebisingan dunia manapun. Kita sering membayangkan Tuhan berbicara dengan suara guntur yang menggelegar. Tapi lihatlah pengalaman Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Tuhan tidak ada dalam angin besar, gempa, atau api. Tuhan justru datang dalam suara angin sepoi-sepoi basah, atau suara yang tenang dan halus, a still small voice. Ini adalah kebenaran yang mendalam. Tuhan seringkali memilih untuk berbicara justru dalam keheningan. Bukan karena dia tidak bisa berteriak, tapi karena keheningan adalah bahasa tempat kebenaran terdalam disampaikan. Masalahnya, telinga kita seringkali sudah terlalu penuh dengan suara-suara lain, sehingga kita tidak bisa mendengar suara sepoi-sepoi bahasa dari Tuhan ini. Inilah yang disebut dahaga spiritual, perasaan kosong dan haus yang muncul karena kita kehilangan koneksi dengan sumber keheningan itu sendiri. Lalu, bagaimana caranya? Kita tidak bisa lari ke padang gurun seperti Elia. Tapi, kita bisa mempraktikkan micro moment of silence atau momen hening singkat di tengah kesibukan. Yang pertama, the 3 breath prayer atau doa 3 tarikan napas. Sebelum membuka HP di pagi hari atau menjawab chat yang bikin stres, berhenti. Tarik nafas 3 kali secara sadar. Dalam setiap hembusan, ucapkan dalam hati, "Tuhan, hadirlah di sini." Ini adalah riset singkat untuk jiwa. Kedua, the quiet zone atau zona tenang. Ciptakan satu sudut kecil di rumah atau kamarmu sebagai zona tenang. Tidak perlu mewah, hanya sebuah kursi nyaman dan Alkitab. Jadikan itu tempatmu lari sejenak dari kebisingan. Lalu yang ketiga, digital detox strategy atau strategi puasa digital. Ini bukan tentang menghapus semua media sosial, tapi tentang mengambil kendali. Matikan notifikasi yang tidak penting. Tetapkan jam tenang di malam hari, di mana semua layar dimatikan. Beri jeda bagi otakmu. Semua latihan hening ini bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah pertumbuhan iman. Mazmur 46 ayat 10 mengingatkan kita, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan." Dalam keheningan terjadi beberapa hal ajaib. 1. Kita belajar mendengar, bukan hanya mendengar. Kita belajar membedakan suara Tuhan dari suara kegelisahan kita sendiri. 2. Kita beristirahat di dalam kedaulatannya. Kita diingatkan bahwa dunia tidak berputar karena usaha kita. Kita bisa berhenti sejenak dan dunia tidak akan hancur. Tuhan yang memegang kendali. Tidak. Iman bergeser dari konsep ke pengalaman. Iman bukan lagi sekedar kumpulan doktrin, tapi menjadi pengalaman pribadi akan kehadirannya yang menenangkan di dalam hening. Lihatlah kehidupan Yesus. Dia sering menyendiri untuk berdoa, dia mencari keheningan untuk terhubung dengan Bapa. Jika Tuhan kita sendiri butuh sacred silence, apalagi kita? Tantangan terberat bukanlah memulai, tapi memelihara suaka hati ini dalam jangka panjang. Konsistensi over duration. Konsistensi lebih penting daripada durasi.
Lebih baik 5 menit setiap hari daripada 1 jam sebulan sekali. Jadikan itu seperti nafas bagi jiwamu. Give yourself grace. Beri diri izin untuk gagal. Akan ada hari-hari di mana kamu lupa atau terlalu lelah. Itu tidak apa-apa. Jangan menghukum diri. Mulai lagi besok. Kasih karunia Tuhan cukup untuk prosesmu. Find a silence buddy. Cari teman seperjalanan. Ceritakan perjalananmu kepada seorang sahabat, saling mengingatkan dan mendukung untuk tetap menjaga keheningan. Jadi, sahabat, keheningan kudus itu bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan rohani. Di tengah dunia yang berteriak, kita dipanggil untuk mendengar bisikannya. Kita dipanggil untuk membangun suaka di dalam hati kita, sebuah tempat di mana kita bisa diam dan tahu bahwa Dialah Tuhan. Mulailah dengan 1 micro silence hari ini, 1 tarikan nafas sadar, 1 doa singkat. Percayalah, dari sanalah Tuhan akan menumbuhkan sebuah oase damai yang tidak tergoyahkan di dalam jiwamu. Jika video ini mengena, bantu kami dengan like, subscribe, dan share kepada mereka yang juga rindu ketenangan. Dan bagikan di kolom komentar, kapan terakhir kali kamu benar-benar mengalami keheningan yang menenangkan? Terima kasih. Tuhan Yesus, sumber damai sejati, menyertai kita semua.